Selamat datang di channel Mas Hasbi, Property and Financial Syariah Consultant. Selanjutnya, ketika membeli rumah, teman-teman juga harus tahu karena di KPR itu akan ada dua jenis model rumah yang dibeli. Itu ada rumah ready stock dan juga rumah inden. Nah, kalau rumah ready stock itu biasanya akad yang digunakan adalah akad murabahah. Ini adalah sebuah akad yang biasanya itu suka dibilang si paling murni syariah. Padahal memang akad ini adalah akad yang lazim dan biasa digunakan. Akad murabahah itu simpelnya adalah sebuah akad yang mana perbankan itu memiliki barangnya terlebih dahulu, mereka beli dulu barangnya, lalu mereka tuliskan harga perolehannya sekian, lalu kita jual kembali kepada nasabahnya dengan keuntungan sekian. Nah, itu diketahui itu total akhirnya berapa, lalu dengan DP berapa, dan juga cicilannya berapa. Itu yang biasa disebut sebagai akad murabahah atau jual beli. Memang rumahnya harus sudah jadi, karena murabahah ini tidak bisa dengan barang yang baru dipesan ya. Akan berbeda kalau misalnya dengan rumah yang inden, atau perlu pesan dulu untuk bisa dinikmati rumahnya. Rumah inden ini menggunakan akad yang namanya akad istisna. Adalah sebuah akad yang mana bank itu memesan terlebih dahulu kepada developer sebuah spesifikasi yang sesuai yang diinginkan oleh si nasabahnya. Lalu setelah perbankan melakukan pemesanan itu sudah jelas speknya dengan serah terima yang jelas, kapan jadwalnya, habis itu baru diakadkan kepada nasabahnya. Adapun cara pembayaran perbankan kepada developernya itu adalah secara bertahap sesuai dengan progres pembangunan di lapangan. Dan dari kedua akad ini, sebenarnya ini menjadi sebuah kepastian bahwasannya melalui perbankan itu akan lebih aman cara pembelian rumahnya. Ini akan berbeda ketika memang mengajukan KPR secara KPR pribadi atau yang biasa disebut sebagai KPR di properti syariah tanpa bank. Sebelum kita bahas yang itu, kita akan bahas dulu kenapa lebih aman. Karena sebuah developer itu untuk bisa PKS atau kerjasama dengan perbankan syariah, ada banyak sekali standar legal baik dari developernya maupun dari tanahnya sendiri yang harus dilengkapi. Kalau misalnya ada yang miss salah satu saja, mereka itu nggak mau kerjasama dan tidak mau melakukan penyaluran KPR. Adapun kalau misalnya ternyata si KPR ini bermasalah nantinya, baik dari itu keamanan developernya atau pemilik lahannya, maka bisa saja baik developer atau pemilik tanahnya itu masuk ke dalam blacklist sehingga tidak bisa melakukan kerjasama dengan perbankan. Nah, ini akan beda dengan kondisi ketika membeli rumah syariah tanpa menggunakan perbankan. Artinya KPR-nya itu adalah KPR yang mandiri ya, langsung nyicil kepada developernya. Beberapa di lokasi memang sayangnya itu adalah tidak semua developer properti syariah itu yang amanah dalam menuntaskan pembangunannya. Karena mereka itu terbatas dengan cash flow yang mereka miliki. Beberapa itu tidak memiliki modal terlalu banyak, lalu akhirnya penjualannya itu tidak stabil, mereka nggak siap untuk menanggung resiko tersebut, dan akhirnya gagal melakukan pembangunan rumahnya secara on time. Kalau di perbankan, itu jelas dan beres. Kalau rumahnya jadi, developer langsung terima uangnya. Kalau misal rumahnya pesan bangun, artinya developer akan terima uang sesuai dengan progres di lapangan. Nasabahnya dapat kepastian bangun, developer juga dapat uangnya. Jadi perbankan syariah ini adalah sebuah solusi baik untuk nasabahnya atau untuk si developernya tadi. Keduanya jauh lebih tenang dan juga lebih aman. Merasa konten ini bermanfaat, Anda bebas share kepada keluarga maupun teman-teman Anda. Jangan lupa like and subscribe. Serta jika ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komentar.